Halo. Halo, akhirnya bisa. Hai, hai. Sorry, ini rumah lagi ini. Gak Oke. kelihatan loh. Hai Johan, hai semuanya. Finally kita bisa join semuanya. Eh, oke. Bentar ya, bentar ya. How are you, Jo? How are you, Johan? Not too Hai, bad. Sorry thank loh kemarin you. niku soalnya. It's okay, nggak apa-apa. Oke, oke, semua kita sekarang mulai aja. We are back in Seven Peaks Live. Eh, Sekarang hari ini kita mau discuss tentang gimana sih cara apply TR dan TR itu lewat jurusan Civil Engineering sama lewat jurusan Cookery. Kali ini kita bawa Ya, sekolah SBDI, Sydney Business and Development Institute. SBDI ini lokasinya ada di Sydney, di tengah kota banget, dan I think aku serahin ke Angel untuk lebih lanjutnya lagi. Oke, Angel. Thank you, Ci. Hai semua, Angel dari SPDI. College kita itu di level 2, 770 George Street. Tepatnya itu dekat banget dengan Market City. George Street, Commonwealth Bank. Jadi benar-benar close to Central Station. I guess like 3 minutes to 5 minute walk. So and also kita juga offer advanced diploma of civil construction untuk pathway ke PR. TR itu mungkin nanti Ko Johan ya lebih expert di migrationnya. Nah, untuk dari kita sendiri itu untuk Indonesia kita ada special price. Mungkin nanti bisa dibicarakan dengan Seven Peaks untuk promosinya, scholarship dan everything. Course-nya sendiri itu 2 tahun untuk civil construction. Dan dia itu lebih seperti draft person. Draft person dalam artian menggunakan AutoCAD. Jadi kalau orang yang kurang familiar dengan komputer itu ya kita nggak kurang suggest ya untuk course ini gitu loh. Ini untuk yang benar-benar yang at least mau mulai belajar tentang komputer itu bisa dan mengerti tentang AutoCAD. Walaupun mereka tidak mengerti tentang AutoCAD, it's okay karena ini belajarnya memang dari nol dan nggak ada prerequisite. Jadi kalau student mau belajar civil construction doesn't have to be they had like experience before atau harus sekolah apa di Indonesia sebelumnya, nggak apa-apa. Jadi setelah mereka year 12 SMA kelar SMA itu mereka bisa apply siapapun asalkan mereka sudah berusia 18 tahun minimal itu kita bisa. Dan untuk English sendiri bahasa Inggris kita bisa waive dengan English placement test. Tapi kita itu lebih saja sih mungkin lebih ke Ciliana juga ya Seven Peaks-nya kalau seandainya Inggrisnya rada-rada kurang banget ya kita juga suggest-nya silahkan ambil ELICOS at least 10 minggu 20 minggu is okay. Itu untuk satu civil construction. Kita juga ada IT itu juga bisa pathway ke PR ntar akan dijelaskan sama Ko Johan migration dan kitchen management. Cert 4 in Kitchen Management itu sebelumnya dulu lebih dikenal dengan Commercial Cookery. Sekarang namanya diganti dengan Kitchen Management. Nah, untuk Cert 4 Kitchen Management, Diploma Hospitality, Advanced Diploma Hospitality itu kita semuanya ada internship di akhir dari course-nya. Ada 3 model internship yang kita dari SBDI akan arrange student untuk bekerja di beberapa restoran. Itu yang di-arrange oleh kita. Opsi kedua itu kalau student sudah bekerja sebagai kitchen hand atau apapun itu di resto yang menyangkut hospitality itu juga bisa. Jadi kita tinggal survei, kita tinggal ke tempat mereka kerja, itu nanti ada bagian tersendiri untuk mensurvei dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga itu kita juga bisa kayak ada peluang untuk dapat bayaran. Jadi kalau intern itu kan biasanya kita tahu nggak pernah dibayar ya. Tapi kita ada untuk ya spesial beberapa student yang benar-benar bagus ke sekolahnya itu kita bisa ada kasih mereka kayak jaminan kerja gitu loh. Jadi mereka internship dibayar dan ada peluang untuk dapat kerjaan selanjutnya juga. Oke, wow, very informatif. Nah, jadi Jel, kita ngomongin civil engineering dulu nih. Jadi kan tadi ada civil engineering, ada IT, ada cookery ya, Yes. yang bisa ke PR gitu loh. Nah, untuk civil engineering ini sendiri,
kan kamu bilang tadi anak lulusan SMA udah bisa nih karena tanpa harus ada pengalaman segala macam ya kan. Iya. Misalkan nih kalau dia sudah mature age itu bisa nggak? Tergantung umur berapa. Nah, itu balik lagi mungkin lebih ke migration-nya ya. Kalau dari kita SBDI tidak ada batasan umur untuk sekolah. Tapi balik lagi kita harus berpikir tentang visa. Apakah student bisa dapat visanya gitu loh. Kalau nggak bisa ya, there's no point for us to take the students, ibaratnya gitu. Untuk Oke. kalau student yang udah ada kerjaan nih di Indo, mereka udah kerja sebagai draft person di perusahaan konstruksi atau construction atau apa, itu juga bisa. Kita bisa terima. Ataupun yang memang benar-benar fresh graduate kayak yang SMA, kelar SMA itu kita bisa. Untuk yang mature itu mungkin usia 30 itu masih bisa sampai 35 ya. Kalaupun di atas itu kita ada dapat satu student, dia itu memang punya perusahaan builder. Dia ada Indonesia sebelumnya dan dia jadi kawan lama. I think kalau Hmm. is hardware atau apa yang sejenis Heeh. banget lah Ya, gitu ya, lah. ya. Heeh. Nah, umurnya 46 tahun, Hmm. ya, 46 tahun dan dia apply untuk Advanced Diploma of Civil Construction. Kita belum tahu visanya gimana. Itu kita masih nunggu. Nah, mungkin setelah itu ada resultnya kita bisa get back to Seven Peaks. Hopefully, it's a Oke. good Oke. Nah, berarti dia duration sekolahnya berapa lama nih, Jel? 2 tahun. 2 tahun. Berarti Ya, setelah dia lulus 2 tahun itu dia bisa dapat TR atau dia harus ada pengalaman kerja dulu untuk ke nggak TR-nya? harus. Ya, untuk TR itu mungkin Ko Johan kali ya. Ini lebih ke Gimana, Johan? Ya, Ayo. betul. Kalau misalnya buat ke TR itu, intinya itu untuk tahun ini ya, karena ada kebijakan baru dari government, jadi untuk tahun ini, skill assessment itu is not required. Jadi Oh, untuk tahun ini, dari 1 Juli 2022 sampai 30 Juni 2023, itu kebijakan baru skill assessment tidak diperlukan, otomatis pengalaman kerja untuk PTR juga tidak diperlukan. Dengan catatan tahun start dari aplikasi 1 Juli 2022 sampai 30 Juni 2023. Itu tidak perlu pengalaman kerja. Kalau mau ke temporary resident ya. berarti ini untuk yang udah belajar dari tahun lalu ya? iya, karena expected. Betul. Oke. Tapi kita juga nggak tahu ya, mungkin tahun depan Jadi, juga masih. ini untuk student yang sudah belajar. Cuma kan untuk saat ini pengumumannya adalah batasnya itu sampai 30 Juni 2023. Kalau misalnya imigrasi memperpanjang insentif ini, maka mungkin untuk murid-murid selanjutnya perlu. Cuma kalau misalnya kita bilang ya, kalau emang sudah belajar di bidang yang seperti ini, yang emang potensi buat untuk temporary resident dan permanent resident, ya otomatis lebih dibutuhkan itu kita punya inisiatif untuk mencari kerja di bidang yang sesuai. Ya, Gitu. benar. Oke. Berarti studinya 2 tahun, study durasinya 2 tahun, udah gitu dapat TR-nya juga 2 tahun. 1,5, 18 bulan Oh, ya, di Ko TR Johan? 1,5. Untuk saat ini TR itu sudah diperpanjang menjadi 2 Oh, 2 tahun. Dan kemudian bulan Oktober ini itu semua industri player sedang mengajukan kepada government semua bidang-bidang yang skill shortage. Kalau misalnya emang civil engineering atau cookery masuk sebagai skill shortage yang dibutuhkan oleh Australia, maka itu dari awal base-nya ya, misalnya dia 2 tahun ya, bisa ditambah kembali menjadi another 2 years. Wow. Dengan catatan Oktober ini diperbincangkan antara government kalau emang jadi semua bidang yang dianggap skill shortage di Australia itu dapat tambahan ekstra 2 tahun
dari original duration untuk graduate visa, yang dimana untuk diploma dan bachelor itu 2 tahun original, berarti ditambah 2, berarti potensi itu 4. Oke, Wow, ya, ya, good good news news sih. banget ya. Education affordable juga kan biayanya. Iya sih. Tapi ini Karena cuma ya tapi ini memang untuk civil engineering ini jadi maksudnya kalau dari diploma itu ke TR kan? TR Iya. dulu kan? Mereka belum bisa ke PR kan? Untuk ke PR-nya itu bagaimana? Apa mereka harus dari pengalaman kerja atau mereka harus lanjutin ke bachelor-nya lagi? Oh, ini kalau misalnya sorry, ada 2 ya. dulu aja. Jadi outcome-nya itu, carried outcome-nya itu bisa di-assess through EA atau dari FAT Assess. FAT Assess itu mereka EA itu minta report doang, CDR report namanya. Jadi kalau nggak punya pengalaman, jadi ada 2 opsi juga untuk student. Kalau mereka nggak punya pengalaman kerja, 1 tahun pengalaman kerja, mereka bisa ambil skill assessment itu melalui EA. Karena mereka cuma butuh CDR report. Report itu hanya berupa report yang bisa dibuat oleh solicitor atau migration agent. Itu balik lagi ke migration agentnya. Nah, tapi dari kita itu, outcome karirnya itu, pada saat mereka kelar, itu ada 2 sih. Bisa di-assess dari EA atau di-assess dengan FAT Assess. Johan. Gimana, Johan? Oke. Kalau misalnya kan EA itu sebagai informasi itu engineer Aussie ya. Iya, Jadi benar. itu yang buat untuk skill assessment untuk engineer. Sedangkan kalau FAT assess itu kan buat untuk draft person. Yes. Jadi intinya itu nggak ada yang salah buat untuk mau skill assessment itu dari EA, yaitu engineer Australia, atau FAT assess sebagai draft person. Kalau misalnya mau ke PR kan harus dilihat poinnya ya. Jadi keuntungan untuk bisa ke PR kalau dilanjutkan ke bachelor itu adalah menambah poin untuk level of study. Jadi intinya itu bachelor itu tidak salah, dalam artian itu ada nilai poin plusnya adalah menambah poin another 5 poin. Kan kalau diploma lulus saja itu cuma 10 poin, bachelor itu bisa mencapai 15. Jadi intinya melanjutkan ke bachelor itu tidak salah karena membuka peluang untuk menambah poin another 5 ya. Jadi nambah 5 poin. Kalau diploma, intinya itu pemerintah Australia ini fair. Kalau misalnya kalian punya pengalaman kerja yang banyak dan bisa menggantikan kualifikasi karena pengalaman kerja tersebut, mungkin bachelor di kasus yang seperti ini mungkin tidak wajib. Intinya itu saja sih. Jadi balik ke case-nya orang-orang. Oke, masing-masing. jadi lebih kalau menurut aku sih ya study diploma terus dapat PR 2 to 4 years kan, bakal kemungkinan jadi 4 years ya kan. Terus kalau emang itu sudah cukup lumayan bagus, dan kalau emang misalkan mau lanjut ke bachelor juga bisa karena buat nambah poin, bener ya? Betul. Oke. Oke, sekarang ada pertanyaan nggak nih dari yang join nih untuk civil engineering sebelum kita ganti ke cookery? Civil engineering ini lumayan sih, maksud aku dibandingin ngambilnya yang bisnis ya kan. Kalau civil engineering kan setidaknya ada apa ya? Ada tujuan ke depannya gitu loh, ya kan? Gimana menurut kalian? Sebagai informasi, intinya ya, civil engineering itu masuk kepada priority migration occupation list tahun ini. Jadi civil engineer itu adalah salah satu bidang yang dibutuhkan oleh Australia untuk tahun ini, dan itu dimasukkan ke priority migration occupation list, yang dimana orang-orang yang punya bidang seperti ini akan lebih diprioritaskan untuk diselek buat untuk ke permanent
residen. Wow. Sebagai informasi. Oke, jadi jurusan yang sangat bagus. Jadi buat kalian yang baru join Seven Fix ini, kita lagi ngomongin tentang civil engineering, gimana sih caranya kita apply TR lewat jurusan civil engineering. Sekarang yang join sama kita ini, guest speaker kita itu Miss Angel dari SBDI, Sydney Business and Development Institute. Di SBDI itu ada jurusan Diploma of Civil Engineering, durasinya 2 tahun. Setelah lulus 2 tahun itu bisa apply ke TR, Temporary Resident. Sekarang ini 2 years, tapi kemungkinan akan diperpanjang jadi 4 years. Dan guest speaker kita yang lain ini adalah Johan Wong. Johan Wong ini migration agentnya Seven Fix. Jadi untuk semua visa, urusan visa yang di Seven Fix itu dihandle sama Johan Wong. Oke, ada question, ada pertanyaan dari yang join? Ada yang mau nanya tentang civil engineering? Kalau nggak ada, kita ke Kukri deh ya. Oke, tadi Jam namanya Kukri kan kamu bilang berubah nih, ya kan? Dulu komersial Kukri, sekarang jadi apa ya? Kitchen management. Cert 4-nya itu jadi kitchen. Benar. Jadi semuanya itu beda ya, dalam artian subjek-subjeknya itu juga beda. Mungkin ada yang pernah kuliah Cert 3 Kukri pengen lanjutin ke Cert 4. Nah, kemungkinan tidak dapat kredit sama sekali karena memang beda gitu loh. Package-nya itu udah completely different. Even diploma dan advanced diploma hospitality juga sekarang beda. Itu beda. Udah diganti juga paketnya. Jadi ya itu dia, mungkin sebagai informasi tambahan juga bagi yang udah kuliah di Aussie atau yang dulu pernah kuliah hospitality di Aussie, sekarang pengen datang lagi ke sini karena kita juga ada beberapa student yang udah pulang, udah for good, balik lagi as a tourist visa, terus mereka ganti ke student visa itu. Nah, kita nggak bisa apply credit karena memang udah paket gitu loh subjeknya. Oke. Nah, untuk kitchen management ini tapi dia sama kan, maksudnya dia di kitchen juga, maksudnya bisa apply ke TR dulu, baru ke PR dulu kan? I guess Cert 4 sama diploma itu 2 years. Kalau untuk yang TR itu kan harus 2 tahun ya, Ko Johan ya. Course studinya minimum 2 years, right? Jadi mereka tuh harus package in kitchen management dan diploma hospitality management untuk dapat TR-nya. Tapi durationnya itu tetap 2 tahun kan? Ya, 2 tahun. Oke. Terus dalam 2 tahun itu ada kayak magangnya, tadi kan aku dengar ada magangnya juga kan? Ya. Untuk kitchen itu kita ada internship. Nah, tapi itu balik lagi ke student, mereka mau intern di tempat yang berbeda dari tempat kerja mereka, atau mereka lebih nyaman doing it karena mereka sometimes student kan udah merasa nyaman di tempat kerjanya gitu, jadi mereka nggak butuh intern lagi. Tapi beberapa dari mereka ya ada juga yang mau ambil internship gitu loh, kita juga provide itu, dan memang itu part of the courses gitu. Oke, untuk internshipnya ini berarti kalau mereka udah ada kerjaan di tempat kerjanya, itu mereka bisa pakai asal sesuai dengan kerjaannya, ya kan? Iya. Tapi kalau misalkan belum ada, itu bakal dicariin nggak sama sekolah? Iya, kita bakal nyariin. Cuma untuk dibayar atau enggaknya tergantung dari tempat kerjanya. Karena ini bagian dari sekolah, bagian dari course-nya gitu. Mereka harus, student wajib untuk do the internship. Jadi ya kalau sampai nggak dibayar ya memang itu kewajiban mereka gitu loh. Tapi ada beberapa juga dari partner kita yang memang mau bayar student, kayak kasih kompensasi makan, transport, dan ada beberapa yang dibayar gaji gitu loh. Memang nggak gede gajinya, tapi ya dapat gaji. Dan ada juga beberapa yang tawarin kerjaan full time after gitu. Wow. Kalau kerjanya bagus ya, itu balik lagi ke student masing-masing ya. Internshipnya itu biasa di kapan ya, Jel? Maksudnya di term kedua atau term ketiga, terus berapa lama? Di akhir. Berapa lama tuh biasa internshipnya? Itu tuh sekitar, kalau Cert 4 package diploma ya, package diploma itu sekitar 2-3 bulan sebelum, tapi part time bukan full time. Oke.
Jadi itu 2-3 bulan, dan mereka kalau memang mau cepat selesai, kan ada student yang, oh bisa nggak aku kerjanya lebih banyak aja internnya biar lebih cepat selesai. Nah, ada beberapa yang bisa, tapi ada yang nggak bisa. Karena kan kalau mereka intern lebih cepat selesainya, berarti kan durasi course durationnya itu less than 2 years gitu. Sementara Oh untuk iya, betul. Betul. mereka 2 tahun full. Jadi kita nggak suggest student. Jadi lebih prefer itu internnya itu ya part time per jam. Berapa jam seminggu itu? 12 jam, seminggu 20 jam. Nah, itu tergantung. Ada yang ininya bagiannya ntar. Oke. Nah, Johan, kalau dari sisi migration-nya nih, untuk cookery itu TR-nya dapat 2 tahun juga, sama ya kayak kayak civil engineering ya? Iya, kalau untuk level diploma itu untuk saat ini originalnya itu semuanya itu dapatnya 2 tahun, yang dimana dulu itu cuma 1,5 tahun karena ada perubahan kebijakan pemerintah, makanya itu ditambah 2 tahun sekarang. Tapi kalau Untuk tadi civil engineering kan, sorry, kalau tadi civil engineering kan bakal ditambah jadi 4 nih, jadi dari 2 ke 4. Kalau untuk cookery bagaimana untuk kitchen management? terbalik. Ini kan sedang ada pembahasan di pemerintahan, apakah cookery ini bakal dimasukin ke dalam skill shortage list. Kalau misalnya itu ada dimasukin di dalam skill shortage list, otomatis maka sama dari 2 menjadi 4. Dan intinya cookery ini juga salah satu untuk safe position itu juga termasuk di dalam priority migration occupation list tahun ini. Jadi emang buat untuk mengenalkan 2 course ini emang sangat prospek karena dua-duanya yaitu civil engineering dan cookery itu termasuk di dalam priority migration occupation list untuk tahun ini. Begitu. Oke. Oke, nah tapi kalau dari TR nih, dari temporary resident kan dia dapat jadi study 2 tahun, terus dapat TR 2 tahun, terus habis itu dia bisa langsung ke PR kan ya? Atau harus melalui harus ada pengalaman kerja, dia nggak perlu ke bachelor kan maksudnya gitu? Oke, untuk cookery ini adalah salah satu cookery atau dengan nama yang sekarang yaitu kitchen management itu adalah salah satu bidang yang tidak perlu ke S1 buat untuk ke PR-nya. Jadi dengan lulusan saja itu sudah bisa ke PR. Soal pengalaman kerja, karena untuk situasi di Australia sendiri, kalau misalnya kamu sudah sekolah kitchen management atau cookery, kan rata-rata seperti yang Angel jelaskan itu sekolah pun kasih magang kan. Iya. Dan kebanyakan kerjaan di hospitality itu banyak sekali. Sehingga buat untuk anak-anak yang sekolah di cookery atau kitchen management sama yang sekarang, untuk mendapatkan pengalaman kerja itu sangat gampang ya. Gampang. Bukan berarti sekali. Sehingga kebanyakan untuk mencapai ke PR, untuk faktor pengalaman kerja bagi anak-anak yang sekolah kitchen management itu tidak menjadi masalah karena sekolahnya sendiri udah kasih magang ya. Otomatis kan pada saat mereka lulus, mereka kan sudah mengantongi pengalaman kerja. Otomatis untuk menuju ke PR, faktor pengalaman kerja itu sudah tidak menjadi masalah. Intinya begitu. Oke, aku ada pertanyaan nih, ada yang nanya aku nih. Kan katanya dibilang kalau untuk masuk ke cookery atau kitchen management itu kan masuk ke dapur, itu berat kan katanya kan. Jadi katanya dia bilang untuk cewek tidak direkomended ya kan, karena berat. Bener nggak nih, kalau dari sisi orang sekolahnya ya kan, itu bagaimana? Beratnya apa? Enggak. Kita nggak ada bilang, oh ini tuh course-nya lebih cocok ke cowok karena di dapur berat. Enggak ya. Karena bukan disuruh ngangkat, bukan disuruh ini gitu loh. Maksudnya ya ini masih acceptable untuk cewek dan cowok gitu. Nggak masalah. Dibilang, aku nggak ngerti sih yang dibilang beratnya itu berat gimana gitu loh. Oke, mungkin beratnya itu kayak
Karena kan kitchen itu panas ya kan, dapur panas ya kan. Jadi mungkin untuk lebih cocok ke cowok mungkin, ya kan? Itu gimana? Enggak ya? Atau gimana? Enggak. Kalau dari experience dari sekolah ya, dari SPDI sendiri itu bukan berarti yang panas-panasan terus atau terus berhadapan api atau apapun itu gitu loh. Karena juga for ini kitchen management itu bukan yang tiap hari itu di kitchen gitu loh. Sekolahnya sendiri seminggu 2 hari, which is full day 9 sampai 9 pagi sampai jam 5 sore itu. Halo, Jo. Kayaknya Angel nge-lag. Halo. Kayak gitu. Atau kita Coba sembari nunggu Angel, dari sisi kamu deh, dari sisi migration deh. Menurut kamu bagaimana pertanyaannya itu kalau dibilang kitchen, misalnya cookery Cowok. itu cocok untuk cowok? Oke, kalau misalnya kita lihat dari sisi migration, Australia itu tidak punya diskriminasi ya. Australia itu salah satu negara yang melarang diskriminasi, sehingga kebanyakan semua bidang itu boleh buat untuk wanita, bisa buat untuk pria. Dan intinya buat untuk apakah berat atau tidaknya, sekarang saya kasih pertanyaan. Bukankah dulu kerjaan dapur itu, zaman dulu dianggap kerjaannya wanita? I'm back. Hai. Bener kan? Aku ngomong sendiri dari tadi. Oke. Tadi sampai mana? Mau lanjutkan Angel dulu aja. Boleh, Gak apa-apa, boleh. Angel. Tadi aku udah jelasin, nggak kedengaran ya? Apa keputus ya tadi ya? Keputus tadi. Tadi Iya. lagi terakhir itu yang tentang ini timetable di SBDI. Oke. Nah, untuk kitchen management sendiri seperti aku bilang, kelasnya itu seminggu 2 hari, full dari jam 9 pagi sampai jam 5, dan itu ada break ya, ada break, ada dia punya lunch pada saat lunch break, dan ada yang afternoon break lah, 15 minutes atau 20 menit gitu. Nah, di dapur sendiri itu nggak selalu tiap hari gitu loh. Karena ada subjek yang mereka itu pada saat itu mereka harus belajar tentang namanya teori, misalkan roster staff, cara buat roster, terus untuk manage konflik, ya itu semua lebih ke teori part. Tapi memang setengah dari set for kitchen management itu memang benar di dapur, karena mereka itu lebih ke praktek, itu memang benar. Tapi kalau dibilang berat sih enggak berat, kecuali yang ngangkat-ngangkat memang ya panci namanya berat ya. Kalau kompornya juga berat gitu loh. Tapi kalau untuk belajarnya, untuk ya enggak. Kalau dibandingin sama student yang mungkin di Indo ya enggak pernah masuk dapur, enggak pernah megang peralatan dapur, mungkin itu berat bagi student. Tapi ya kita nggak ada diskriminasi cewek dan cowok, karena course ini untuk cewek dan untuk cowok, siapapun bisa. Ada. Oke. Tadi juga Johan ada ngomong tentang di Australia itu nggak ada diskriminasi antara cewek dan cowok, dan kalau Johan juga tadi bilang kalau kita lihat yang dulu yang masuk ke dapur itu kan malah lebih banyak cewek kan. Tapi kalau sekarang kayaknya lebih banyak cowok yang masuk ke dapur daripada cewek deh. Kok dua-duanya sebenarnya sih kalau menurut aku sih semuanya itu sama. Kalau emang kita bilang itu fisik, ya intinya kan sekarang dapur yang sekarang kan commercial kitchen ya. Dalam artian kan kayak dapur zaman dulu yang sangat manual. Jadi otomatis semua peralatan yang ada, semua peralatan dapur yang ada kan pasti sekolah kan commercial kitchen-nya itu sesuai standar pemerintah. Yang dimana kan semua alat-alatnya kan sudah cukup modern ya. Dimana kalau misalnya alat-alat itu semua cukup modern kan harusnya sudah memudahkan untuk dari segi fisik. Sehingga kalau menurut saya
sudah tidak ada masalah apakah cookery itu adalah bidang perempuan atau laki-laki gitu. Oke, oke. Jadi kalau sekarang tergantung maksudnya anak-anak mau pilihnya apa ya, mau jurusan apa. Tapi civil engineering dan cookery ini atau kitchen management ini masih selalu ngomong cookery. Civil engineering dan kitchen management ini salah satu jurusan itu yang sangat dicari, ya kan, yang sangat dicari, dan study durationnya sama-sama 2 tahun. Setelah study 2 tahun itu dapat bisa apply ke PR 2 tahun, ya. Cuma kalau cookery itu bisa ke PR, bisa lanjut ke PR, bener ya? Oke. Tadi kan kalau misalkan untuk kelasnya, kalau kitchen management kan 2 kali seminggu, Jel. Seminggu itu 2 kali. Kalau civil engineering berapa kali kelasnya? Sama. Oh, sama. Jadi kita ada 2 jenis timetable. Kalau mau yang daytime itu berarti 2 hari, itu jam 9 sampai dengan. Kalau mau yang sore itu 4 hari. Itu maksudnya sore 5 jam 4.35 sampai jam 9 malam. Nah, jadi balik lagi itu ke student. Kita juga ada kelas during weekend. Kayak Jumat Sabtu kita ada kelas juga, atau Sabtu Minggu. Tapi nggak banyak sih yang mau Sabtu Minggu, terutama hospitality. Kenapa? Karena pada saat mereka udah di Australia, mungkin student-student itu kan kerjanya di cafe, di resto, dan weekend itu kan double pay, maybe. Sekarang udah juga udah bagus ya, semuanya udah harus mengikuti standar dari government ya. Terus untuk weekend itu biasanya hospitality itu selalu rame, jadi mereka itu lebih prefer sekolahnya itu Senin Selasa, karena biasanya Senin kan banyak resto-resto yang tutup atau apa yang tutup gitu, hospitality industry gitu sih. Jadi yang full 2 hari kelas ini cuma Senin Selasa, selebihnya itu kelas sore yang 4 hari. Enggak, kita itu untuk at the moment iya, kelas hospitality itu Senin Selasa, dan kita akan buka untuk Januari itu ada 1 kelas lagi Jumat Sabtu. Oke. Jadi untuk yang masih di Indo nih ya kan, atau kalau nggak yang mau nanti apply intake-nya Januari, untuk Januari Februari itu ada kelas weekend. Cuma weekend sih biasanya orang kerja sih ya, jadi kelasnya mendingan Senin Selasa sih, benar-benar. Terus mungkin untuk courses kita itu kayak Cert for Kitchen Management, Civil Construction, itu tuh nggak ada ujian. Oh, itu yang dicari? Yes. Maksudnya nggak ada ujian gimana nih? Ya, bukan kayak di Indo. Kalau di Indo kita ada midterm, ada semester, ada apalagi final exam, apapun itu. Sama seperti halnya bachelor master, itu kan selalu ada ujiannya. Nah, kita itu untuk vocational, I think semua vocational mungkin sama ya di Australia itu, jadi nggak ada ujian, nggak ada yang namanya ujian. Kita itu lebih ke assessment based, ada assessment. Jadi student harus submit assessment gitu. Lebih ke tugas-tugas lah ya. Tugas, ya. Jadi ya itu yang paling utama, student harus mengerjakan tugas-tugasnya gitu. Oke. Nah, location dari sekolahnya sendiri ini kan di City, di George Street kan, itu tengah kota banget. Kitchennya sendiri di mana, Jel? Kan ada sekolah yang maksudnya kitchennya jauh ya kan. Kalau ini kitchennya di mana? Kita ini sekarang di Leichhardt, tapi per Januari 2023 kita akan move ke City, karena sekarang kita lagi prepare kitchen kita di City. Mungkin kita satu-satunya vocational courses yang punya kitchen di City at the moment, maybe. Mungkin ya ada beberapa provider yang mempersiapkan hal yang sama ya, tapi ya kita lagi siapin kitchen kita di City juga. Mungkin itu akan memudahkan student-student juga ke depannya ya. Iya, betul banget, sangat betul. Jadi kalau kalian yang dengar, kalian yang nonton ya kan, kalau kalian mau study civil engineering, diploma of civil engineering, atau study kitchen management, yang namanya sebelumnya itu commercial cookery, bisa study di SBDI. SBDI itu Sydney. Loh, kok ini komputernya kenapa? Oke. Sydney Business and Development Institute. Lokasinya itu ada di Sydney, di George Street, di tengah kota banget. Terus setelah belajar 2 tahun itu kalian bisa apply ke temporary resident atau bisa ke permanent resident kalau untuk yang kitchen management. Ada pertanyaan atau ada dari Johan yang mau nambahin dari sisi migration?
Langsung ke itu saja. Kalau misalnya ada pertanyaan, langsung ke itu aja, Q&A. Oke. Ada question? Ada pertanyaan? Tadi sih ada yang nanya satu, cuma kan udah aku iniin. Oke. Kalau nggak ada, kalau nggak ada, kalau ada yang mau nanya lagi, misalkan masih malu, ya kan, bisa PM aku. Nanti aku bakal nanya ke Johan. Misalkan ada yang mau nanya soal, kok gimana caranya apply migration sih, ya kan? Bisa PM aku, nanti aku kasih nomor WA-nya Johan. Atau ada yang mau nanya tentang sekolah SPDA-nya, ya kan, mau nanya langsung ke Angel, tanya aku aja, nanti aku bisa nanyain ke Angel. Boleh. Oke, thank you Johan, thank you Angel udah jadi guest speaker. Thank you so much. Have a nice evening. Di sana udah jam 4, udah setengah 5 soalnya. Thank go. Ya udah, oke. Oke, bye-bye. Thank you semua.